คุณเคยถามตัวเองไหมว่าเราเรียนหนักกันไปเพื่ออะไรเคยอึดอัดไหมกับระบบงี่เง่าของโรงเรียนเคยสงสัยไหมว่าทำไมโรงเรียนต้องการแต่คนเก่งแต่ไม่เคยสนใจว่าพวกเราจะเป็นยังไงบ้าง The Gift. Film ini berasal dari Thailand dan memiliki 13 episode, yang dimana aku akan menceritakan alur cerita film dari episode pertama. Diceritakan dalam film ini, ada sebuah SMA yang bernama Ridha High School. Di SMA ini hanya menerima murid-murid yang memiliki bakat saja. Seperti apa jalan cerita episode satunya? Yuk kita mulai saja ke ulasan filmnya. Adegan awal dibuka dengan memperlihatkan seorang siswa yang bernama Pang. Siswa inilah yang akan menjadi karakter utama di film ini. Pang bersekolah di suatu sekolah yang bernama SMA Ridha High School. Yang di dalam cerita, SMA ini merupakan sekolah nomor 1 di negeri ini. Sekolah ini memiliki peringkat atau grade di setiap masing-masing kelasnya. Peringkat 8 adalah kelas yang paling rendah, sedangkan peringkat pertama adalah kelas yang paling tinggi. Tetapi kelas yang paling tinggi di sekolah ini adalah kelas gift. Kelas gift ini merupakan kelas yang isinya hanya murid-murid pilihan saja. Dari yang kelas peringkat pertama sampai kelas peringkat ke-8, semuanya berlomba-lomba untuk bisa masuk ke kelas gift ini. Di sini, Pang merupakan murid yang kurang pintar dari segala hal. Di baju mereka terdapat sebuah pin atau lencana yang bertuliskan angka 1 sampai 8, yang dimana angka tersebut melambangkan peringkat kelas mereka masing-masing. Sedangkan si Pang ini berada di kelas peringkat 8, yang memiliki sahabat bernama Nek. Nek merupakan murid kelas peringkat pertama. Murid kelas peringkat pertama memiliki fasilitas yang sangat baik, mulai dari wifi yang super kencang, toilet super bersih, sampai asrama mereka bisa dikategorikan asrama berbintang 5. Sedangkan murid-murid kelas peringkat 8 tidak memiliki semua itu. Singkat cerita, Peng dan Nek pun merencanakan suatu hal, yaitu mereka akan mencuri soal tes ujian, yang dimana jika mereka berhasil mencuri soal itu, mereka akan dengan mudah mengikuti ujian dan bisa masuk ke kelas gift. Sebenarnya di sini Peng tidak mau mencuri soal itu karena ia juga tidak tertarik untuk masuk ke kelas gift. Tetapi Peng mau tidak mau mencuri soal itu karena Nek memaksa. Setelah mereka berhasil mencuri soal itu, Nek pun membuat kertas contekan untuk Peng. Keesokan paginya, ujian pun dimulai. Namun, di sini Peng ragu buat melihat kertas contekan itu, dan ia pun akhirnya membuangnya. Tak lama kemudian, Peng merasakan suara yang sangat membisingkan dan menyakitkan, yang membuat ia harus menutup telinganya. Begitu juga di murid peringkat kelas 1. Beberapa murid di sana juga merasakan hal yang sama. Namun anehnya, tidak semua murid mendengarkan suara bising tersebut, dan murid lain tampak seperti biasa-biasa saja. Lalu Pang mendengarkan suara yang mengatakan,ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันมนุษย์ไม่ได้อยู่ในกฎการคัดสรรคุณเห็นด้วยหรือไม่อะไรวะเนี่ยจงอภิปรายที่ด้านหลังของกระดาษทั้งหมด Tetapi suara yang didengar Pang tidak didengar oleh murid-murid lainnya. Seakan-akan hanya Pang sendirilah yang mendengar suara tersebut. Ia akhirnya mengikuti arahan dari suara tersebut. Ia membalikkan kertas jawabannya, yang di sana terdapat logo G yang artinya gift. ตอนนั้นผมยังไม่รู้ตัวเลยการนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด Di hari pengumuman, Pang pergi ke meeting sekolahnya. Lalu betapa terkejutnya ia, ternyata namanya lulus ujian dan masuk ke kelas gift. Kelas gift merupakan kelas tertinggi di sekolahnya karena hanya murid-murid pilihan yang bisa masuk ke kelas itu saja. Kelas gift ini disebut juga kelas berbakat. Sahabatnya, yaitu Nek, sedikit kecewa karena dirinya tidak lolos untuk masuk ke kelas berbakat tersebut. Di sini aku nyebutnya kelas berbakat saja.
Pang di sini dengan tidak enak hati berkata kalau ia juga tidak tahu kenapa dirinya bisa lolos ujian tersebut. Pang juga membuang kertas contekan dan mengisi jawaban dengan asal-asal saja. Dari awal, Pang mengatakan kalau ia tidak tertarik dengan kelas berbakat. Namun, berbeda dengan sahabatnya itu, yang sejak awal ia terobsesi untuk bisa masuk kelas berbakat tersebut. Singkat cerita, murid yang lolos ujian berkumpul di sebuah kelas. Kini tibalah Pang di sebuah kelas yang bertuliskan gift. Pang pun menjadi pusat perhatian karena ia satu-satunya dalam sejarah di sekolah kalau kelas peringkat ke-8 bisa masuk ke dalam kelas berbakat. Karena hal itu, banyak murid lain yang membicarakan tentang Pang. Ia pun berkenalan dengan salah satu murid yang ada di sana. Namanya Om. Di sini, guru menjelaskan peraturan di kelas berbakat tersebut. Yang salah satunya, mereka tidak boleh memberitahu orang luar tentang apapun soal kelas berbakat ini. Mereka pun diberi lencana baru yang berbentuk huruf G. Kelas berbakat merupakan kelas tambahan, yang artinya mereka akan tetap belajar di kelas lama mereka. Murid kelas berbakat banyak diberi fasilitas dan kebebasan, dan salah satunya adalah dalam berpenampilan. Sebelum kelas usai, guru menyuruh mereka untuk menemukan jawaban dari pertanyaan, yaitu, kenapa kalian bisa masuk ke kelas berbakat ini? Mereka diberi waktu 1 minggu untuk menemukan jawaban itu. Singkat cerita, hari-hari Pang terasa lebih berat karena ia harus mengikuti kelas berbakat dan juga belajar di kelas lamanya. Ia pun sering bangun kesiangan karena kelelahan. Saat ia diam-diam makan di kelas, guru pun yang ada di sana tidak memarahinya karena guru tahu ia merupakan murid kelas berbakat. Lalu Pang menemui gurunya. Ia berkata kalau dirinya masih bingung mengapa dia bisa masuk ke kelas berbakat ini. Ia merasa tidak bisa mengejar yang lainnya di dalam pelajaran. Untuk sebelumnya, guru ini bernama Pom. Oke, lanjut. Guru Pom menyuruhnya untuk tetap fokus pada pertanyaan kemarin, yaitu tentang kenapa ia bisa masuk ke kelas berbakat. Pang memikirkan perkataan guru Pom. Kemudian ia mengingat apa yang telah terjadi saat jam olahraga. Di saat itu, ada seorang gadis tanpa kesakitan di lengannya, dan Pang ingin membantu. Namun, sebelum Pang sempat membantu, gadis tersebut menggerakkan tangannya dan mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia baik-baik saja. Kemudian di dalam kelas, saat mereka diberikan sebuah rubik untuk disusun, Pang melihat Om yang tampak sangat fokus, sehingga dia mimisan. Setelah Pang mengingat semua itu, ia mulai berpikir, ia merasa ada yang aneh dengan dirinya. Tak lama kemudian, Pang meminta tolong kepada Nek untuk membawakan buku yang ia cari di perpustakaan. Lalu sesaat terjadilah cekcok di antara mereka karena Pang yang tidak mau menceritakan tentang kelas berbakat itu. Ternyata di sana ada seorang murid dari kelas berbakat juga, namanya Wave. Wave mendengar pembicaraan mereka dan ia mengatai mereka agar jangan membawa kebiasaan buruk mereka ke sini. Nek yang emosi lalu menghampiri Wave. Di sini Wave berkata kepada Nek bahwa murid kelas berbakat adalah murid yang spesial dan Nek adalah murid dengan status yang jauh lebih rendah daripadanya. Sontak hal itu membuat Nek marah, lalu mendorongnya hingga pingsan. Dan secara kebetulan, seorang guru yang bernama Bulada datang dan melihat hal tersebut. Mereka berdua pun dibawa ke ruang administrasi. Tak lama kemudian, guru Pom pun datang dan menanyakan keadaan Pang. Nek tampak sedikit iri dengan perhatian yang diberikan oleh guru tersebut. Di sini karena Pang murid kelas berbakat, akhirnya Pang dilepaskan dan dibawa oleh guru Pom. Guru Pom di sini merupakan pengurus untuk siswa berbakat. Bulada berkata bahwa Nek diberi hukuman 2 kali lipat karena Peng dilepaskan, maka hukuman Peng dilimpahkan ke Nek. Dan Nek pun diskors dari sekolahnya. แต่คุณทำแบบนี้ไม่ได้นะครับ ทำไมจะไม่ได้ ในเมื่อเธอไม่โดนลงโทษ ก็ต้องมีคนรับ แต่เพื่อนผมไม่ผิด อย่างนี้ไม่ยุติธรรมเลยนะครับ
ที่มาจากห้องกิฟต์กำลังถามหาความยุติธรรมเนี่ยนะ มันไม่เกี่ยวกับเขาว่าผมอยู่ห้องไหน แต่ประเด็นคือคุณทำแบบนี้ไม่ได้ ไปเรื่อย Di sana terjadilah cekcok antara Pang dan Nek. Karena Nek menuduh Pang sudah merencanakan semua ini sejak awal dan menjebak dirinya supaya dihukum. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berhenti berteman. Scene berpindah di kamar Pang yang baru. Di sini Pang sangat bersedih dan terduduk lemas. Singkat cerita, Pang berada di kelas berbakat. Guru pun bertanya jawaban dari pertanyaan kemarin yang ia berikan. Di sana mereka tidak ada satupun yang dapat menjawab. Lalu datanglah Wave masuk ke kelas. Wave menjelaskan ke mereka semua bahwa jawaban itu adalah sebab kita semua akan berubah menjadi manusia yang luar biasa sekarang. Lalu Wave menyentuh layar komputernya dan menyalakan proyektor hanya dengan menggunakan sentuhan tangannya saja, sehingga berbagai gambar muncul di layar. Dan lampu-lampu di ruangan pun berkedip nyala dan mati. Di sini semua murid tampak kebingungan. Lalu Wave berteriak dan semua kembali normal. Wave berkata, "Apa yang kau lakukan kepada kami, Pak?" Dan guru tersebut tersenyum. Ia tampak senang. Sementara Pang dan murid lainnya, mereka tampak terkejut dan tidak menyangka. Lalu dengan erat, Pang memegang lencana yang ada di tangannya. Dan film pun selesai. Gimana? Pasti kalian masih bingung kan tentang alur cerita di episode pertama ini? Sama, waktu aku juga nontonnya, aku juga merasa bingung. Tapi tenang, semuanya itu akan terbayarkan di episode-episode berikutnya. Jadi, stay tune terus di channel aku. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian mendapatkan informasi terbaru tentang updatean video-video berikutnya. Sampai berjumpa di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.